Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba membahas tentang bagaimana pemasangan AC oleh teknisi ini dan juga bagaimana cara membersihkan AC yang paling bersih sehingga bisa menjamin bahwa lumut ataupun kotoran-kotoran yang ada di bagian evap ini benar-benar bersih. Nah, jadi unit dibuka seperti ini. Nah, setelah dibuka, disemprot dengan air, tidak perlu terlalu bertekanan tinggi, karena kalau bertekanan tinggi takutnya nanti bisa merusak kisi-kisi yang ada pada evaporator. Nah, ini nanti disabun, diberi sabun supaya bisa bersih sampai ke dalam. Dan perhatikan air yang mengalir, sisa pembersihan itu, supaya ketahuan apakah masih ada kotoran. Nah, kalau airnya masih keruh berarti masih kotor evaporatornya ini. Setelah diberi sabun, dicuci lagi sekali lagi. Nah, perhatikan air tadi. Nah, ini kelihatan sudah bersih. Nah, kemudian setelah dibersihkan begini, maka disemprotkan udara pada bagian-bagian elektroniknya supaya tidak korslet. Dijemur sebentar, lalu baru bisa dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Kemudian ini bagian outdoor. Nah, ditutup dulu, diklaim supaya nanti bisa dicek apakah ada kebocoran sebelum dipasang, karena AC ini adalah AC yang sudah lama, dari AC bekas. AC ini supaya bisa diketahui apakah bocor halus ataupun tidak layak dipakai, maka AC ini setelah ditutup bagian inputnya, selang-selang input dan output, maka ditembak dengan tekanan nitrogen. Nah, kalau tekanan itu nanti akan turun atau berkurang, maka ketahuan ada kebocoran. Daripada langsung kita pasang, kita isi freon yang menyebabkan rugi freon, kemudian sia-sia pekerjaan yang kita lakukan, karena nanti sebulan pasti AC ini sudah tidak dingin lagi. Untuk mengecek apakah ada kebocoran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah divakum ketika unit masih terpasang. Maka kalau angka manifold itu tidak naik lagi, cenderung di nol setelah setengah jam, maka bisa dipastikan AC itu tidak bocor, kecuali ada bocor mikron yang tidak bisa dideteksi oleh alat yang sederhana. Harus punya alat vakum sampai ke vakum mikron. Kemudian bisa juga dengan memberi tekanan nitrogen ke AC dengan catatan outputnya ditutup. Kemudian kita lihat tekanan itu apakah turun pada saat manifold sudah ditutup. Kalau tekanan itu turun berarti ada kebocoran. Sekalian kita pada saat menyemprotkan nitrogen itu memplasing saluran pipa yang ada pada AC. Kalau ada kebocoran, maka kita perlu mengecek di mana kira-kira bocornya. Nah, biasanya bocor pipa baik halus ataupun lebih besar, maka pada saluran penyambungan nepel atau pada pipa yang sudah korosi ataupun pada evap, pada kondensor itu akan kelihatan ada minyak oli dari kompresor. Nah, kalau kita perhatikan ada minyak tersebut, maka perlu fokus diperbaiki. Nah, kalau pada pemipaan yang bocornya banyak karena pipa yang sudah lama, maka ganti saja pipanya. Kemudian cek juga kebocoran dari pentil. Biasanya pentil itu kalau sudah lama tidak lagi bisa rapat,
silikon sealnya juga sudah jelek sehingga ada bocor halus. Nah, itu bisa dicek juga dengan cara diberi sabun. Nah, kalau semuanya itu sudah beres, baru kita lakukan pemasangan yang sebelumnya tadi dicuci, dibersihkan unit-unitnya supaya AC bisa bekerja dengan proses pendinginan yang optimal. Sekarang kita buat kesimpulan, maka kalau di rumah kita AC-nya tidak dingin atau tidak dingin secara sempurna, maka yang patut kita curigai adalah adanya kebocoran freon. Tetapi karena kita bukan orang teknisi AC, maka kebocoran freon itu baru ketahuan jika kita gunakan alat yang namanya manifold. Nah, jadi ketika kita memanggil teknisi, maka kita perlu juga sama-sama mengecek apakah freonnya berkurang atau tidak, supaya bisa kita juga sebagai pemilik AC memutuskan mengisi ulang freon atau perlu memperbaiki kebocoran tersebut. Karena kalau freonnya berkurang, sudah pasti AC tersebut tidak dingin, dan pada saluran-saluran pipanya itu pasti ada minyak oli kompresor di bagian yang bocor tersebut. Sehingga ketika kita pasang AC yang tadinya bocor, ketika diperbaiki oleh teknisi ditambah freon, pada awalnya AC itu pasti dingin. Kita anggap AC itu sudah normal, tetapi nanti sebulan ataupun 3 bulan berikutnya AC itu menjadi tidak dingin lagi, dan itu menyebabkan si pemilik rugi karena sudah mengeluarkan biaya freon, pencucian, dan lain-lain. Jadi sebelum kita putuskan untuk dipasang kembali atau kita putuskan untuk diisi freon, sarankan ke teknisi untuk dipastikan bahwa AC itu tidak lagi bocor. Begitu saja kira-kira informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.